dari orang-orang yang suka memvonis sesat, syirik dan bid'ah, yaitu Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini punya kitab. Beliau punya kitab namanya Ahkamut Tamani Al-Maut. Di kitab itu beliau meriwayatkan suatu hadis yang marfu'. Hadis itu riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man dakhala al-maqabir," barang siapa masuk ke kuburan. Tsumma qara'a Fatihatal Kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah, membaca qul huwallahu ahad dan membaca alhaakumut takatsur. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku jadikan pahala daripada bacaan Al-Qur'an ini untuk mukmin dan mukminat daripada ahli kubur ini, penghuni kubur ini." Maka kanu syufa'a lahu ilallah ta'ala. Maka mereka penghuni kubur itu akan menjadi penolong untuknya nanti di hadapan Allah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Ahkamut Tamani Al-Maut. Ini jelas salah satu bantahan ya keras bagi orang-orang yang suka memvonis bahwa tradisi di masyarakat kita ziarah kubur, baca Quran di kubur, mendoakan orang yang meninggal dunia itu di kubur divonis sebagai syirik, sesat. Ini bantahan keras buat mereka bahwasanya ulama salaf, bahkan sahabat, bahkan ulama mereka sendiri menyetujui hal itu, bahkan memerintahkan. Itu yang dihilangkan atau yang dirubah, atau bahasa gampangnya diislamisasi lah. Nah, ketika datang Islam, maka Rasulullah tetap tidak melarang, tetap memerintahkan orang dapat melahirkan anak, istrinya melahirkan, sembelih kambing. Tetapi kambingnya tidak dibuang ke gunung, dikasih makan orang, disedekahkan, diberikan makan orang. Kemudian kepala si anak itu tidak lagi diolesi darah, karena itu barang najis, tapi diolesi minyak wangi. Nah, ini namanya tradisi ya, yang sudah berlangsung semasa zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, Islam tidak menghilangkannya secara total, tapi yang dihilangkan atau yang diganti itu hanya yang bertentangan dengan syariat. Dan yang tidak bertentangan itu ditetapkan, bahkan diperintahkan. Kemudian satu lagi, puasa hari Asyura yang tadi ini. Hari ini kan 10 Muharram ya. Ya sudah masuk 11 sebenarnya ya, karena sudah maghrib, berarti tanggal hijriahnya sudah berpindah. Nah, tadi kita kan puasa 10 Muharram, puasa Asyura. Puasa Asyura ini pun juga merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dalam satu hadis ya, dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Anna yauma Asyura kana yusamu fil jahiliyah, falamma ja'al Islam, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu." Sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang dulu orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari itu. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah belum Islam belum datang. Ketika hari Asyura mereka puasa. Ketika Islam datang, tidak langsung dilarang. Oh, ini kebiasaan orang kafir, kebiasaan orang musyrik, haram puasa Asyura, tidak begitu. Tapi falamma majal Islam, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau puasa silahkan puasa, siapa yang tidak mau ya juga silahkan. Karena memang perintahnya perintah sunnah, tidak wajib. Jadi ada memang dulu itu kebiasaan atau satu tradisi, satu amalan yang telah berlangsung sejak masa jahiliyah sebelum datang Islam. Kemudian ketika Islam datang, tradisi tersebut atau kebiasaan atau amalan tersebut tidak dihilangkan secara total. Yang dihilangkan mana yang bertentangan dengan syariat saja. Adapun yang tidak bertentangan dengan syariat itu tetap dianjurkan, bahkan dijadikan perintah. Sebagaimana Aqiqah dan puasa Asyura. Begitu juga dalam riwayat yang lain, puasa Asyura itu sebagian riwayat ada yang
Sumbernya itu dari orang Yahudi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa hari itu. Maka Nabi tanya, hari apa ini? Kata orang Yahudi, ini hari baik, ada yaumun shalih. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi Musa dan Bani Israel, nenek moyang kami dulu, dari Firaun. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Maka kami puasa pada hari ini sebagai pengagungan atau memuliakannya kami kepada Nabi Musa atau kepada peristiwa tersebut yang mana dulu Allah menolong beliau dan nenek moyang kami. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian orang Yahudi. Nabi tidak serta-merta, wahai para sahabatku, tidak boleh, haram hukumnya puasa Asyura karena itu dari Yahudi. Tidak. Tapi justru Nabi katakan, kami umat Islam lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan sahabatnya untuk puasa. Nah, ini gambaran buat kita. Kadang-kadang kan di Nusantara ini ada orang yang suka bilang, oh ini tradisi ini haram, tradisi ini bid'ah, tradisi ini syirik. Kenapa? Dari orang Hindu. Oh ini sumbernya dari orang ini, dari orang macam-macam. Nah, padahal ya nggak tahu, nggak jelas dari mana juga sumbernya. Dia bilang begitu juga nggak tahu dari mana sumbernya, cuma ikut-ikutan. Oh ini haram, kenapa? Ini tradisi orang Hindu. Tahlilan itu haram, kenapa? Karena tradisi orang Hindu. Di mana ada orang Hindu tahlilan? Kalau ada orang Hindu tahlilan, bukan Hindu, dia sudah Islam. Jadi tidak serta-merta ketika Islam datang dulu itu hal-hal yang sudah berlaku menjadi tradisi di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu tidak serta-merta semua dihilangkan, tapi yang dihilangkan hanya yang bertentangan dengan syariat. 7 bulanan itu ada dasarnya dari Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat, ya, ini doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua di sini maksudnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, ya Allah jadikanlah kami berdua orang yang patuh tunduk kepada Engkau, dan juga jadikanlah keturunan-keturunan kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Jadi mendoakan anak cucu, mendoakan keturunan sebelum lahir itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dalam Al-Quran juga ada ayat, yang ayat ini bunyinya itu doa, ya, isinya doa yang mungkin kita juga semua sudah hafal, ya. Rabbana ja'alna, Rabbana hablana min dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Jadi mendoakan anak cucu atau mendoakan keturunan bahkan yang belum lahir itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Nah, orang bikin syukuran 7 bulanan itu kan maksudnya itu mendoakan anak itu supaya lahir dalam keadaan selamat, lahir dalam keadaan sehat, menjadi anak yang soleh dan lain sebagainya. Kan itu tujuannya. Nah, doa semacam itu mendoakan anak yang akan lahir itu ada di dalam Al-Quran. Kaidahnya atau dasarnya itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Imam An-Nawawi ya dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab itu beliau mengatakan disunahkan, yustahabu ayatasaddaqa bi syai'in amamal hajat mutlaqan. Disunahkan bersedekah ketika memiliki satu hajat apapun. Jadi ketika ada orang ada hajat, punya hajat, ya apapun itu, maka disunahkan dia bersedekah.